Halo pemirsa, bersama saya Aulia Wardani, Anda menyaksikan Sindo Sore hari ini. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, dan tercatat sebanyak 230 bus diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Kapolri, Menko PMK dan Menteri Kesehatan juga memastikan layanan untuk pemudik berjalan dengan baik. Sementara Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025. Untuk sejumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang, tercatat sebanyak 5.888 penumpang. Di sisi lain, jumlah persentase kenaikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,24%. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau situasi arus mudik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menaiki salah satu kereta api kelas eksekutif untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada penumpang. Kemudian mereka meninjau proses check-in tiket kereta api yang sudah beroperasi menggunakan face recognition. Listio dan Pratikno bertanya kepada beberapa petugas KAI yang sedang berjaga di sana. Setelah meninjau proses face recognition, Listio sempat menyapa salah satu penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kereta api. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Kami rombongan Menko PMK, Pak Menkes, Pak Menteri Perhubungan, Pak Kapolri tadi baru saja melihat bagaimana pelayanan di Cengkareng, terus kemudian di Gambir. Jadi kami tadi sudah memperoleh laporan bahwa arus mudik yang menggunakan kereta api ini sudah mulai terasa pada H-10. Jadi rupanya memang work from anywhere itu punya implikasi yang cukup signifikan, sehingga ini menyebarkan para pemudik mulai dari H-10 sampai puncaknya kemarin. Jadi secara umum bahwa ini sudah terlayani dengan baik, tentu saja kita perlu mengantisipasi untuk arus balik. Dan tadi kami juga sudah melihat bagaimana layanan tiket online sehingga mudah untuk didata, dicek, dikoordinasikan, dan juga face recognition yang mempercepat proses check-in ya, termasuk pembelian tiket dan lain-lain. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada PT Kereta Api Indonesia dan jajaran yang sudah bekerja keras untuk melayani masyarakat, dan kami mengharapkan nanti untuk arus balik juga bisa menyediakan pelayanan yang lebih baik. Jadi kita harapkan nanti arus balik juga cukup terdistribusi dalam beberapa hari supaya tidak ngumpul di hari-hari tertentu saja. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan work from anywhere ternyata berdampak yang cukup baik bagi kereta api, di mana dari H-10 pergerakannya konstan sehingga pada saat peak itu juga tidak terlalu peak. Kemudian stasiun Gambir merupakan stasiun kedua terpadat setelah stasiun Pasar Senen. Sampai dengan tadi pagi jam 10 tanggal 29 hari ini sudah diberangkatkan sekitar 217.000 penumpang. Jadi alhamdulillah, dan kemudian layanan-layanan yang sudah diberikan sebagai yang tadi disampaikan oleh Pak Menko sangat baik ya, dan mendukung pada layanan terhadap para penumpang kereta api. Kami tekankan sekali lagi kepada PT Kereta Api dan juga pada layanan moda yang lain bahwa keamanan dan kenyamanan itu keselamatan itu harus menjadi perhatian utama. Stasiun Gambir menambahkan dari sisi kenyamanan dan keamanan. Tadi kami menanyakan ke beberapa penumpang termasuk kepada seluruh petugas bahwa sampai hari ini tidak ada
kejahatan yang terjadi. Jadi tentunya ini juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran yang melaksanakan tugas, dan kemudian juga dari data yang ada, karena memang saat ini masyarakat melaksanakan mudik, dan kemudian dari data yang kita lihat bahwa untuk kereta api ini masih digunakan 86%, jadi masih ada sisa cukup banyak. Jadi bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik, ini juga yang balik, yang memesan tiket juga masih separuhnya yang akan melaksanakan mudik. Maka saya selalu menyarankan ini menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat yang akan mudik dan yang akan balik lagi, karena dari sisi keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu ini sudah sangat baik, dan tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat, karena memang ruang yang disiapkan untuk jalur kereta api masih cukup banyak, dan ini bisa menjadi alternatif. Terima kasih. Ngurus kenyamanan penumpang, Pak Kapolri, keamanan penumpang, nah saya kesehatan penumpangnya. Supaya kalau berangkat sehat, di perjalanan sehat, kembalinya juga sehat. Sehingga bisa sholat Idul Fitri juga dengan sehat. Nah, dari diskusi saya sama banyak penumpang, masalah kesehatan paling banyak itu kalau nggak diare, mencret-mencret, kemudian batuk pilek. Nah, ini gimana cara mencegahnya? Teman-teman jangan lupa cuci tangan kalau mau makan. Untuk yang nggak puasa, kalau yang puasa ya alhamdulillah, karena tangannya kotor itu membuat bakterinya, kumannya masuk mulut, nanti itu sakit perut sama mencret-mencret ya. Kalau ada yang batuk-batuk, pilek, kitanya atau tetangga kita, tiru 2 orang di depan ini, pakai maskernya lagi, karena batuk pilek itu bisa menularkan, kumannya masuk ke pernafasan kita, nanti kitanya ketularan pilek. 2 itu aja resepnya untuk menjaga kelompok yang tadi itu, batuk pilek sama diare dan mencret sakit perut ya. Kelompok yang kedua biasanya pusing, pegel, sakit kepala, badan. Itu biasanya tuh karena darah tinggi ya. Nah, gimana cara mencegahnya? Ya pertama harus tidur yang cukup, sahurnya yang cukup, dan yang ketiga ada pos kesehatan di sini milik kereta api sama puskesmas. Bisa cek kesehatan gratis, mumpung dikasih hadiah sama Bapak Presiden. Doa saya mudah-mudahan semua sehat, termasuk wartawannya sehat, bisa sholatnya juga sehat, lebarannya sehat, dan bisa kembali bekerja dengan sehat. Terima kasih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan pengecekan langsung terkait pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran 2025 di Bandara Soekarno-Hatta. Peninjauan dilakukan bersama para menteri dan pihak terkait lainnya. Sigit menginstruksikan seluruh jajarannya untuk rutin berpatroli jalan kaki di tiap titik-titik untuk memastikan pemudik merasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan mudik. Dari hasil peninjauan dan dialog langsung dengan para pemudik, Listio Sigit menegaskan pengamanan dan pelayanan arus mudik di Bandara Suta berjalan optimal. Menurutnya, berdasarkan laporan dari otoritas bandara, tercatat ada kenaikan jumlah penumpang sekitar 4,9% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Kenaikan penumpang tersebut menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap akses penerbangan dalam melakukan perjalanan mudik. Sementara kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Pasar Senen dan tercatat ada 26.000 penumpang yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Memasuki puncak arus mudik Lebaran 2025, kepadatan stasiun Pasar Senen terus meningkat. Sejumlah pemudik membawa banyak barang bawaan mulai dari koper, tas ransel besar hingga kardus yang berisi oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman. Para pemudik mengaku lebih memilih mudik menggunakan transportasi kereta api jarak jauh karena harganya yang terjangkau, tepat waktu, dan terhindar dari macet.
PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat pada periode mudik 2025 mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket yang sudah terjual sekitar 772.000 tiket dari 1 juta tiket yang disediakan dengan tingkat okupansi mencapai 70%. Ketersediaan tiket akan berubah seiring meningkatnya permintaan penumpang yang cukup tinggi. Dewi, mau mudik ke Jawa Tengah. Sama siapa aja? Suami sama anak-anak. Kenapa memutuskan memilih mudiknya hari ini? Mepet karena liburan kerja. Halo Mas, dan Mas siapa? Halo, saya Rian. Mas Rian mau kemana? Saya mau mudik ke Jogja. Oke, kemudian sama siapa nih Mas? Saya sendiri. Oke, berarti ini momentum merayakan liburan di kampung halaman gitu ya? Iya, benar. Nanti balik lagi ke Jakarta kapan Mas? Paling tanggal 7. 7. Iya. Kenapa pilih kereta api? Karena nyaman sih menurut saya. Dan nggak mahal. Pemirsa, hujan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menyebabkan jalur kereta di Kampung Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Maun Jaya, longsor dan akibatnya sejumlah perjalanan kereta api terhambat dan dialihkan. Longsor yang terjadi di Kampung Cikadu, Desa Cilangkap, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengakibatkan jalur kereta api tergerus longsor sepanjang kurang lebih 30 meter. Akibatnya, perjalanan kereta api Ciamis Manon Jaya terhambat dan dialihkan. Longsor terjadi karena tingginya curah hujan, sehingga sebagian rel menggantung dan membahayakan perjalanan. Beruntung, peristiwa longsor diketahui masinis kereta yang melintas, yang kemudian melaporkannya ke stasiun terdekat. Kereta api yang saat ini masih menunggu di beberapa stasiun kereta api yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Ada 5 kereta api yang sedang menunggu perbaikan rel. Mudah-mudahan pada pukul 23.00 jalur ini sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas dan arus mudik ataupun lalu lintas kereta apian bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hingga saat ini, puluhan pekerja dikerahkan untuk melakukan pengurukan dan pemasangan pancang agar longsor tidak kembali terjadi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran, peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Terlihat penumpang memenuhi stasiun dan duduk mengantri jadwal keberangkatan menuju Bandung. Jumlah penumpang Wush meningkat dibandingkan pada hari biasa yang mencapai 18.000 penumpang. Sementara puncak kepadatan pemudik diperkirakan terjadi mulai 2 April sampai 11 April, baik dari Halim menuju Bandung dan sebaliknya. Pada momen Lebaran ini kami memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi lebih tinggi lagi pada saat H+2 setelah Lebaran. Dan saat ini pada saat momen Lebaran KCIC menyiapkan sebanyak 1.346 perjalanan KA secara total dan juga terdapat 808 ketersediaan tempat duduk untuk perjalanan kereta Wush di momen Lebaran ini. Pemirsa, di Stasiun Tugu Yogyakarta, jumlah penumpang turun pada Jumat malam mencapai 10.000 orang. Dari data penumpang, turun di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 10.000 penumpang, sedangkan yang berangkat mencapai 9.000 penumpang. Sementara untuk seluruh stasiun Daop 6 Yogyakarta, penumpang yang berangkat mencapai 23.000 lebih dan kedatangan menembus 24.000 lebih penumpang. Selama angkutan Lebaran sejak 21 hingga 28 Maret, tercatat penumpang berangkat mencapai 161.000 dan penumpang yang datang sebanyak 163.000 penumpang. Dan sejauh ini pantauan tiket Lebaran sudah terjual sebanyak 333.000 tiket atau 83% dari kapasitas yang kami sediakan. Dan untuk arus baliknya sendiri kami prediksi masih di tanggal 6 April 2025 hari Minggu, di mana kami memproyeksikan akan memberangkatkan sekitar 24.000 pelanggan nanti. Kita memprediksi akan ada peningkatan 25% dibandingkan hari-hari biasanya di Stasiun Tugu Jogja.
Pemirsa, Bandara Juanda juga sudah mulai ramai oleh pemudik dan lebih dari 50.000 penumpang telah melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah ini melonjak dibandingkan hari biasa, hanya 35 hingga 38.000 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik di Bandara Juanda terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Rute terbanyak dari Bandara Juanda yakni tujuan Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu, dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, sebanyak 32 penerbangan rute Surabaya, Bali, dan sebaliknya dari Bandara Internasional Juanda akan dihentikan selama 24 jam. Terhitung pada Sabtu 29 Maret pukul 6 WITA dan akan kembali normal pada Minggu 30 Maret pukul 6 WITA. Sedangkan untuk penerbangan lainnya dari Bandara Internasional Juanda tetap berjalan normal selama perayaan Nyepi berlangsung karena bersamaan dengan arus mudik Lebaran 2025. Pemirsa, ketersendatan dan antrian kendaraan telah terurai di gerbang tol Cikatama pasca puncak arus mudik. Sebanyak 285.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol ini. Hingga saat ini terpantau arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Sebelumnya pada malam hari terpantau padat merayap karena intensitas kendaraan yang meningkat. Total 285.000 kendaraan telah melintas melalui Cikampek Utama dengan dominasi kendaraan pribadi. 8 lajur aktif menuju 22 gardu tol disiagakan untuk mengatasi ketersendatan dan antrean kendaraan di pintu tol. Sementara itu, intensitas kendaraan secara keseluruhan meningkat dibanding tahun lalu, meski lebih terurai di tahun ini karena sejumlah skema rekayasa lalu lintas dan kebijakan hari libur nasional. Sementara itu, antrean kendaraan masuk ke rest area kilometer 57 mengular. Antrean kendaraan didominasi mobil pemudik yang hendak beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Antrean kendaraan mengular di akses masuk rest area kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga 250 meter. Antrian ini menyebabkan ketersendatan lalu lintas kendaraan di kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Aktivitas pemudik di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada hari kedua puncak mudik Lebaran meningkat. Sebagai antisipasi, sistem buka tutup akses masuk akan diterapkan secara situasional oleh pengelola rest area apabila kondisi rest area terlalu padat. Nah, pemirsa, antrean kendaraan pemudik yang hendak menuju Purwokerto dan Cilacap, Jawa Tengah mengalami kemacetan di sejumlah titik Sabtu siang. Kepadatan terjadi dampak diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way lokal situasional untuk mengurai kemacetan di Pasar Linggapura, Brebes. Pada puncak arus mudik H-2 Lebaran di jalur Pejagan Ketanggungan hingga Pasar Linggapura, Brebes, Jawa Tengah, terjadi antrean kepadatan hingga macet di sejumlah titik. Titik arus kendaraan yang tersendat yakni 2 lajur arah Bumi Ayu, mulai dari jalur Kuta Mendala, Underpass Karang Sawah hingga Tanijakan Ciregol. Antrean kendaraan di beberapa titik memanjang 2 hingga 3 km di setiap titiknya. Sejumlah pemudik mengaku kemacetan tahunan ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana waktu tempuh dari Jakarta hingga Tonjong Brebes yang normalnya 6-7 jam, kini molor hingga 12 jam. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik mengalami kepadatan di sejumlah persimpangan di ruas jalan arteri Pantura, Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu pagi.
Pada H-2 jelang Lebaran, volume kendaraan di ruas Pantura mengalami peningkatan hingga 35%. Lebih dari 17.000 pemudik roda 2 melewati Pantura dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Meski tersendat di beberapa persimpangan, namun lalu lintas berjalan lancar dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Sementara petugas kepolisian di sejumlah pos pelayanan dan pengamanan memberlakukan rekayasa arus secara situasional. Petugas akan menonaktifkan traffic light dan menggunakan sistem manual untuk menarik kendaraan agar kepadatan bisa terurai. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat para pemudik agar tidak menumpuk di persimpangan. Kendaraan pemudik yang melintas di tol fungsional Solo-Jogja mulai mengalami peningkatan. Diprediksi puncak arus mudik di tol Solo-Jogja akan terjadi pada hari ini. Suasana arus mudik Lebaran di tol fungsional Solo-Jogja terpantau lancar. Kendati demikian, volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Tol Solo-Jogja ini dibuka fungsional pada ruas Klaten Prambanan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Tol ini juga masih gratis hingga 7 April mendatang. Untuk arus mudik dari gerbang tol exit Prambanan, bahwa dari sini dapat dilaporkan bahwa kondisi arus sudah mengalami peningkatan. Namun masih dalam tahap normal, di mana per jamnya ada sekitar 500 kendaraan yang melaju di tol Klaten arah Yogyakarta.